Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah usaha tani. Kali ini kita akan membicarakan tentang satu materi lagi, yaitu perencanaan usaha tani. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan berfungsi sebagai pedoman bagi petani atau pihak lain yang terkait. Kalau kita belajar tentang dasar-dasar manajemen, di situ diungkapkan bahwa dalam sebuah organisasi itu kegiatan atau tujuan dari organisasi itu akan dapat atau mudah tercapai jika dilakukan perencanaan. Jadi dengan adanya perencanaan, maka akan menjadi petunjuk bagi pelaku organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam kegiatan usaha tani itu juga tentu sangat dibutuhkan kegiatan perencanaan. Kemudian perencanaan ini akan menjadi guideline atau petunjuk bagi petani untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan, kemudian dalam rangka mencapai keinginan yang ditetapkan. Nah, kalau kita ingin membuat perencanaan, maka kita membutuhkan data dan informasi. Sedangkan data dan informasi itu pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal itu adalah data yang berasal dari dalam usaha tani yang dilakukan oleh petani. Misalnya saja kekuatan apa dan kelemahan apa yang dimiliki oleh petani itu. Kemudian komoditas potensial yang dapat diusahakan itu juga merupakan data internal. Pengetahuan, keterampilan dan sumber daya keluarga yang dimiliki oleh petani itu juga masuk dalam kategori data internal. Jadi data internal itu adalah data yang berasal dari kegiatan usaha tani itu sendiri, atau dari dalam keluarga petani, atau dari kegiatan usaha taninya. Kemudian sedangkan data eksternal atau data yang berada di luar petani atau di luar kegiatan usaha tani meliputi data harga input, harga output, kemudian kualitas produk sekarang, kemudian permintaan dan penawaran itu merupakan atau masuk dalam kategori data eksternal. Nah, dalam kegiatan perencanaan itu terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menyusun rencana mengenai cabang-cabang usaha dan metode produksi yang akan dipergunakan. Jadi dalam kegiatan perencanaan usaha tani itu paling tidak sudah bisa atau sudah ada gambaran mengenai cabang-cabang usaha tani apa saja yang akan dilakukan dalam satu tahun, misalnya dalam dalam satu siklus begitu ya. Itu sudah ada gambarannya. Contohnya misalnya jenis tanaman apa yang akan diusahakan. Kemudian kalau kita mencoba untuk mengusahakan ternak, itu kita juga harus mengetahui ternak apa yang akan dibudidayakan, kemudian berapa jumlahnya. Kemudian kalau tanaman itu varietas apa yang harus diusahakan, waktu penanamannya kapan, macam pupuk dan obat-obatan yang dipergunakan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah langkah yang pertama, yaitu menyusun rencana mengenai cabang-cabang usaha dan metode produksinya. Kemudian langkah yang kedua adalah menguji rencana yang telah diperinci itu kaitannya dengan sumber daya yang diminta dan apakah konsisten dengan kendala-kendala sumber daya yang ada dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti
institusional, kelembagaan, sosial, dan budaya. Nah, setelah kita menyusun rencana cabang-cabang usaha, maka kita mencoba apakah perencanaan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan usaha tani kita. Kemudian apakah sesuai dengan permodalan yang dimiliki, apakah sesuai dengan lingkungan di mana tanaman itu harus diusahakan, kemudian apakah tanaman-tanaman yang kita usahakan itu tidak bertabrakan dengan institusional, aturan-aturan yang berlaku misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengevaluasi rencana dan menyusun urutan-urutan rencana alternatif berdasarkan patokan yang sesuai. Misalnya, standar yang digunakan adalah penghasilan bersih usaha tani. Maksudnya, setelah kita menguji rencana kita, maka kita mencoba untuk menyusun kembali rencana kita itu sesuai dengan disesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Jadi itu merupakan tiga langkah dalam perencanaan usaha tani. Kemudian kalau kita menelisik perencanaan usaha tani itu sebenarnya apa sih? Itu adalah proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam usaha tani yang akan datang, dan rencana-rencana usaha tani berupa pernyataan tertulis yang memuat sesuatu yang akan dikerjakan pada periode waktu tertentu untuk tujuan tertentu pula sehubungan dengan usaha taninya. Itu adalah definisi dari perencanaan usaha tani. Sedangkan perencanaan usaha tani itu dilakukan dengan memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi keuntungan yang tertinggi. Jadi dalam kegiatan perencanaan usaha tani itu seorang perencana itu akan mencoba untuk menganalisis di antara berbagai macam usaha tani yang akan direncanakan untuk dilakukan, mana yang memiliki keuntungan yang tertinggi. Itu jadi akan diketahui gitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang akan dipergunakan, meliputi lahan, tenaga kerja, modal, peralatan. Nah, kalau kita membuat perencanaan usaha tani, maka kita akan mencoba untuk menganalisis berapa kebutuhan lahan yang akan dipergunakan, berapa jumlah tenaga kerja yang akan dialokasikan, modal yang akan dipergunakan itu jumlahnya berapa, dan peralatan apa saja yang akan dipergunakan dalam kegiatan usaha tani. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan kemungkinan upaya untuk mengatasi waktu yang akan datang. Jadi kalau kita membuat perencanaan usaha tani, paling tidak sudah ada gambaran gitu. Nah, kalau di dalam kegiatan usaha tani itu terdapat beberapa kendala, maka perlu untuk dirancang bagaimana menghadapi kendala-kendala tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengestimasi kebutuhan dan pencarian modal. Mungkin saja setelah kita membuat perencanaan ternyata ada keterbatasan modal yang yang kita miliki atau yang dimiliki oleh petani, sehingga ini akan menjadi dasar untuk mencari alternatif kira-kira akan mendapatkan modalnya dari mana. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengestimasi biaya dan pendapatan dan mengestimasi arus uang tunai. Nah, sekarang kita bicarakan tentang manfaat perencanaan bagi petani. Sebenarnya kalau petani itu membuat perencanaan usaha tani, manfaat apa yang akan diperoleh? Di antaranya adalah
akan diperoleh petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penyimpangan dan kesalahan itu dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, terdapat jaminan mendekati kebenaran. Kemudian yang keempat, ada alat untuk mengevaluasi dan kontinuitas bisa terjamin. Jadi dengan adanya kegiatan perencanaan itu, maka tahapan-tahapan kegiatan usaha tani yang akan dilakukan itu sudah tertata dengan jelas. Misalnya saja pada bulan pertama dia membutuhkan apa, sumber daya yang harus diberikan. Pada bulan kedua sumber daya apa yang harus dialokasikan. Kalau kita memiliki perencanaan itu akan diketahui dengan jelas. Sehingga dengan adanya perencanaan itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasikan. Artinya misalnya kalau kita membuat perencanaan pada bulan kedua misalnya itu dibutuhkan untuk alokasi pupuk urea atau pupuk N sebanyak 1 kuintal misalnya seperti itu. Nah itu kalau kita membuat perencanaan, kita sudah mengetahui dari awal ada warning nih kalau bulan kedua kita harus memberikan ini, sehingga kita tidak mungkin lupa atau kemungkinan untuk lupa itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan maka akan ada kemungkinan tahapan-tahapan yang penting yang harus dilakukan dalam kegiatan usaha tani itu tidak terlaksana. Nah kalau tidak terlaksana maka ada proses yang hilang. Nah proses yang hilang ini tentu saja akan menyebabkan atau akan mempengaruhi tingkat produksi yang dihasilkan. Kemudian kriteria perencanaan yang baik itu yang bagaimana sih? Yang pertama adalah yang rasional. Artinya adalah bahwa kalau kita membuat perencanaan itu harus disesuaikan dengan potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kondisi lingkungannya juga harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang diusahakan. Jadi kita tidak mungkin membuat perencanaan itu kalau kalau tanaman itu misalnya tidak memiliki kesesuaian dengan jenis lahan yang kita miliki. Misalnya kita memiliki lahan di dataran rendah, kemudian kita usahakan tanaman-tanaman yang dia membutuhkan kondisi harusnya optimal kalau ditanam di dataran tinggi. Itu namanya perencanaan yang kita buat itu adalah perencanaan yang tidak rasional. Kemudian yang kedua, perencanaan itu harus fleksibel. Fleksibel itu artinya kalau perencanaan itu mudah untuk disesuaikan. Kalau suatu saat perencanaan yang kita buat itu ternyata menghadapi kendala di tengah jalan, menghadapi permasalahan di tengah jalan, maka dengan mudah kita bisa menyesuaikan perencanaan yang kita buat. Kemudian yang ketiga, dapat dinilai dengan cepat, dapat diambil tindakan yang tepat dan dapat diambil tindakan yang tepat. Itu adalah kriteria perencanaan yang baik. Kemudian kalau kita melihat siapa yang menyusun perencanaan, maka perencanaan usaha tani itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah predetermined plan, yaitu perencanaan usaha tani yang dibuat oleh pemerintah setempat atau instansi yang lain. Kemudian yang kedua adalah self-determined plan, yaitu perencanaan usaha tani yang dibuat sendiri oleh petani. Kemudian yang ketiga adalah joint plan, di mana perencanaan usaha tani itu dibuat secara bersama-sama antara petani dengan pemerintah setempat. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara menyusun perencanaan usaha tani. Yang pertama adalah yang harus dilakukan sebelum kita menyusun perencanaan usaha tani, maka kita harus melakukan survei pendahuluan kondisi usaha tani. Dalam hal ini kita harus bisa mengumpulkan data, informasi ataupun data sekunder yang berasal dari lembaga
penelitian, kemudian berasal dari lembaga peramalan cuaca, berasal dari data sensus statistik, termasuk hasil-hasil penelitian usaha tani dan kegiatan pembukaan usaha tani oleh petani setempat. Jadi misalnya kita ingin membuka satu kegiatan usaha tani di wilayah A, maka paling tidak kita harus mengetahui bagaimana sih kondisi cuaca dan lingkungan, kondisi cuaca dan iklim ya di daerah A itu. Kemudian bagaimana sih jenis tanah yang ada di daerah A itu, apakah termasuk dari kategori tanah yang dataran rendah atau dataran tinggi misalnya. Kemudian kandungan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Nah, ini bisa juga kita kumpulkan sebagai bahan informasi untuk menyusun perencanaan usaha tani yang tepat dan rasional. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan diagnosa hambatan dan kekurangan petani. Jadi ini bisa meliputi keadaan tanah usaha tani serta kualitas untuk kesesuaian tanaman dan ternak. Kemudian keadaan penjagaan kelestarian tanah, bangunan, alat dan modal, penggunaan input. Ini juga bisa menjadi bisa menjadi hambatan dalam kegiatan perencanaan usaha tani, tetapi juga bisa menjadi kalau keberadaannya itu mencukupi, maka dia akan menjadi pendukung kegiatan perencanaan usaha tani yang baik. Kemudian pilihan alternatif kini dan optimasi yang memungkinkan untuk memberikan pendapatan yang tinggi dan gejala adanya permintaan yang tinggi yang lebih menguntungkan. Jadi kita juga harus mendiagnosa nih di antara berbagai macam komoditas yang akan kita usahakan dalam kegiatan usaha tani, mana yang memiliki permintaan yang tinggi, kemudian mana yang memberikan kemungkinan untuk dapat menghasilkan memberikan pendapatan yang tinggi. Diagnosanya juga meliputi itu. Kemudian tingkat produksi tanaman dan ternak persatuan usaha dengan adanya varietas baru yang lebih unggul. Adanya varietas baru yang lebih unggul itu juga harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk mendiagnosa kekurangan atau hambatan yang dimiliki oleh petani dalam kegiatan perencanaan usaha tani. Kemudian pengaruh dan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan evaluasi skema pembagian usaha dan perubahan yang diterapkan. Itu beberapa ini ya. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah ketika kita menyusun perencanaan usaha tani, maka kita juga harus memperhatikan risikonya dalam usaha tani itu memiliki risiko yang sangat besar, yaitu baik itu risiko yang terkait dengan produksi maupun risiko yang terkait dengan harga. Risiko yang terkait dengan produksi itu bisa berasal dari bencana alam, bisa berasal dari hama dan penyakit. Kemudian itu juga merupakan kondisi yang harus kita perhitungkan ketika kita nanti menyusun perencanaan usaha tani. Kemudian dan yang keempat adalah proyeksi produksi dan harga komoditas yang dihasilkan. Jadi ini bisa dilakukan dengan mendapatkan info dari hasil-hasil penelitian ataupun dari hasil pengalaman-pengalaman petani yang sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh pembuatan perencanaan usaha tani dalam pengelolaan usaha tani kelapa di Kabupaten Minahasa. Jadi kalau kita membuat perencanaan usaha tani itu beberapa hal yang perlu kita cantumkan di sini itu adalah misalnya komoditasnya, kemudian musim tanam yang
musim tanam yang sesuai untuk tanaman yang akan kita usahakan. Kemudian umurnya berapa? Ini umur dari tanaman tersebut, umur mulai dari 0 sampai dia mulai berproduksi pada umur berapa, sampai dia umur ekonomisnya itu berapa, itu harus dicantumkan dalam perencanaan usaha tani. Kemudian status kepemilikan lahan itu juga perlu untuk dicantumkan. Kalau kemarin saudara sudah belajar tentang status kepemilikan lahan, itu macam-macam ya statusnya, ada yang milik sendiri, ada yang sewa, kemudian ada yang statusnya itu yang paling banyak status milik sendiri dan sewa itu ya. Kemudian luas lahan yang akan diusahakan, kemudian jarak tanam antar tanaman tersebut itu juga harus dijelaskan. Kemudian produksinya, jadi rata-rata produksi itu berapa per hektarnya, kemudian setiap tahunnya kalau tanaman ini merupakan tanaman tahunan, rata-rata produksinya, karena ini nanti akan berguna untuk menghitung berapa NPV-nya, berapa IRR-nya. Kemudian biaya produksi itu sebagaimana yang saya jelaskan pada waktu-waktu sebelumnya, yaitu bisa meliputi biaya tetap untuk kegiatan itu apa saja, biaya variabelnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian penerimaan dan pendapatan juga harus kita prediksikan, serta kegiatan pemasaran untuk tanaman tersebut akan kita salurkan, akan kita jual kemana tanaman tersebut, siapa yang akan membeli tanaman tersebut, itu juga harus masuk dalam kegiatan perencanaan. Demikian untuk awal dari materi perencanaan usaha tani. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.